Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda tahu kita sebagai manusia sering banget ya terpesona sama cerita-cerita terobosan besar, ide-ide revolusioner gitu. Dan seringnya kita ngebayangin ada satu sosok jenius tunggal hebat di baliknya. Tapi apa bener sih narasi ini tuh cara inovasi bekerja di dunia nyata? Coba kita lihat datanya deh. Angka kegagalan buat ide-ide baru ini tinggi banget loh. Riset nunjukin sekitar 95% produk konsumen baru itu gagal bertahan di pasar. 95%! Dan kalau kita lihat dunia startup, ya ampun, sekitar 3 dari 4 startup yang didanai Ventura juga nggak berhasil. Angka-angka ini kan cukup bikin kita mikir ulang ya. Nah, hari ini sebagai sesama pengamat perilaku dan inovasi nih, kita mau coba bongkar mitos jenius tunggal ini. Kita akan gali lebih dalam pendekatan alternatif yang lebih evolusioner gitu, buat menghasilkan ide dan solusi. Kita akan lihat gimana adaptasi bertahap, terus kemampuan ngenalin pola, dan pemahaman soal psikologi manusia justru bisa jadi kunci sukses yang lebih andal, lebih efisien juga. Oke, mari kita bedah ini. Angka kegagalan itu benar-benar bikin kaget ya. Dan sebagai ilmuwan perilaku, kita sering lihat penyebabnya itu bukan cuma di produk atau teknologinya aja, tapi seringnya justru di psikologi adopsi manusianya. Gimana orang nerima ide itu? Kita tuh kayaknya udah terprogram gitu ya, buat suka sama cerita pahlawan tunggal, sang jenius yang mengubah dunia dalam semalam. Padahal kenyataannya di belakang layar tuh seringkali jauh lebih kompleks, dan ya mungkin lebih berantakan. Ada analogi menarik nih dari Rory Sutherland yang bisa bantu kita paham. Bayangin ada 100 tim mulai mendaki gunung yang belum ada petanya. Wah, tanpa jalur yang jelas ya. Pasti mereka bakal nyoba rute macam-macam tuh. Mungkin ada yang nyasar, ada yang ketemu jalan buntu, ada yang harus balik lagi. Prosesnya pasti penuh coba-coba dan gagal. Persis. Mereka mungkin saling tukar info ya. Rute mana yang bahaya, mana yang kayaknya oke. Tapi sebagian besar mungkin gagal nyampe puncak. Tapi akhirnya nih, satu tim berhasil sampai. Nah, apa yang terjadi? Tim yang berhasil ini seringkali dielu-elukan sebagai pahlawan, para jenius yang nemuin rute terbaik. Seluruh proses eksplorasi, jalan buntu, informasi yang dibagi sama 99 tim lain yang gagal semua, usaha orang lain ini sering banget dilupain atau dianggap remeh. Ini kayak anekdot soal gelar OBE di Inggris itu loh, yang kadang diplesetin jadi other buggers' efforts, usaha orang lain gitu. Dan ironisnya, begitu satu tim udah sampai puncak, rutenya jadi kelihatan jelas banget dan logis dari atas sana kan. Kita jadi gampang kejebak sama bias retrospeksi. Mikirnya, oh ya jelaslah itu jalurnya. Padahal lupa sama semua kerumitan dan ketidakpastian pas proses naik tadi. Ini nyambung banget sama cara kerja otak kita, bias kognitif yang kita punya. Ada bias naratif. Kita tuh punya kecenderungan alami buat nyederhanain cerita kompleks, jadi narasi pahlawan yang gampang dicerna. Ada juga bias survivorship. Kita cuma fokus sama yang berhasil selamat atau sukses dan ngabain data dari mayoritas yang gagal. Akibatnya, ya proses evolusioner yang sebenarnya yang melibatkan banyak eksperimen kecil, kegagalan, belajar, adaptasi bertahap, itu sering nggak kelihatan atau dianggap nggak penting. Keberhasilan yang muncul dari proses panjang dan kolektif ini malah sering salah dianggap sebagai hasil desain cerdas satu orang atau tim aja. Ini jadi ingat kutipan Sir John Harington, penyair zaman Ratu Elizabeth I, pengkhianatan nggak pernah berhasil. Kenapa? Soalnya kalau berhasil, nggak ada yang berani nyebut pengkhianatan. Mungkin bisa ditarik ke inovasi juga ya. Kalau ide radikal yang awalnya dianggap gila ternyata berhasil, kita langsung kasih label revolusi atau inovasi disruptif. Kita lupa betapa berisiko atau nggak pastinya ide itu pas awal-awal. Analogi yang pas banget itu. Kita cenderung merasionalisasi sukses setelah kejadian. Dan pola pikir yang fokus ke jenius tunggal dan revolusi mendadak ini bisa bahaya loh. Organisasi atau pemimpin bisa jadi terobsesi nyari the next big thing terus-terusan, ide radikal yang benar-benar baru, karena ngerasa cuma itu cara buat maju. Ada tekanan ya, terutama buat pemimpin, buat bikin keputusan besar, berani, transformasional.
Padahal kayak yang kita lihat dari angka kegagalan tadi, ngejar lompatan revolusioner kayak gitu biayanya mahal dan risikonya tinggi banget. Hmm. Jadi ngegantungin harapan ke satu ide besar dari satu jenius, itu bisa jadi strategi yang nggak efisien dan rapuh banget ya. Apa ini artinya kita harus berhenti nyari terobosan gitu? Bukan berarti gitu juga sih. Tapi ini ngajak kita buat mikirin pendekatan alternatif yang seringkali lebih efektif dan efisien. Pendekatan ide evolusioner. Konsep dasarnya sederhana banget dan intuitif kalau kita lihat dari kacamata evolusi biologis. Solusi yang lebih baik itu seringnya bukan sesuatu yang diciptain dari nol, tapi hasil adaptasi bertahap dari solusi yang udah ada sebelumnya. Persis kayak seleksi alam yang nyempurnain organisme dari waktu ke waktu. Matt Ridley di bukunya nekenin kalau evolusi ini nggak cuma di alam, tapi di mana-mana, di budaya, bahasa, teknologi, ide-ide kita. Sesuatu jadi kayak sekarang tuh karena proses panjang adaptasi dan penyempurnaan buat nyampe ke sana. Bukan karena lompatan ajaib yang tiba-tiba muncul gitu aja. Oke, ini mulai menarik nih. Kalau kita terima evolusi ide itu terjadi di luar biologi, gimana caranya kita bisa secara sadar nerapin prinsip ini? Misalnya, pas ngembangin teknologi baru atau nyari solusi buat masalah bisnis yang rumit. Ada nggak sih kerangka kerja buat evolusi yang disengaja? Ada. Salah satu yang paling menarik datang dari dunia rekayasa, namanya TRIS. Itu singkatan dari Teori Penyelesaian Masalah Inventif. Bahasa Rusianya, Teoria Решения Изобретательских Задач. Ini dikembangin sama insinyur Soviet namanya Genrikh Altshuler. Ceritanya agak dramatis nih. Altshuler ini pernah dipenjara di era Stalin karena dianggap nyebarin ide berbahaya. Nah, di penjara itulah, dia analisis ribuan paten teknologi dari macam-macam bidang industri. Dia nemuin sesuatu yang fundamental, terobosan inovatif. Meskipun kelihatannya unik ya, di permukaan, seringkali muncul dari penerapan pola-pola solusi yang sama atau mirip. Pola ini dipakai buat ngatasin jenis masalah atau kontradiksi mendasar yang sebenarnya mirip-mirip. Dia nyimpulin ada beberapa prinsip kunci. Pertama, kemungkinan besar masalah spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang itu udah pernah dihadapi dan dipecahin sama orang lain. Mungkin di konteks atau industri yang beda banget. Jadi, jangan mulai dari nol. Oh, kayak minjam ide atau solusi dari domain lain gitu? Betul, tapi lebih sistematis caranya. Prinsip kedua, ada pola-pola solusi inventif yang konsisten dan berulang. Altshuler berhasil mengidentifikasi sekitar 40 prinsip inventif universal ini. Contohnya, prinsip nested doll kayak boneka Matryoshka itu loh, di mana satu objek ditaruh di dalam objek lain buat efisiensi atau fungsi tambahan. Contoh sederhananya, kuas cat kuku yang nyatu sama tutup botolnya, atau lensa teleskopik yang bisa manjang mendekat. Contoh lain mungkin kayak gagang payung lipat yang masih kerangkanya itu. Bisa jadi, itu aplikasi prinsip segmentasi atau bersarang juga. Contoh lain dari 40 prinsip itu ada beforehand cushioning atau bantalan awal. Ini soal nyiapin tindakan pencegahan atau perlindungan di awal buat ngantisipasi potensi masalah. Contoh klasiknya ya tumpukan ban bekas di tikungan sirkuit F1 buat ngeredam benturan kalau ada kecelakaan. Atau airbag di mobil Anda. Jadi, Tris ini kayak semacam database pola solusi cerdas yang udah terbukti gitu ya? bisa dibilang gitu. Tapi prinsip ketiga TRIS mungkin yang paling kuat nih. Terobosan inovatif sering lahir dari usaha buat ngatasin kontradiksi fundamental. Kontradiksi ini kejadian pas Anda mau ningkatin satu parameter sistem, tapi hal itu malah bikin parameter lain yang penting jadi jelek. Kontradiksi, maksudnya kayak dilema gitu. Misalnya, kita pengen mobil lebih kencang, parameter positif, tapi itu biasanya bikin lebih boros bensin, parameter negatif, gitu. Atau pengen kemasan makanan lebih kuat, positif, tapi jadi lebih susah dibuka, negatif. Apa itu jenis kontradiksi yang dimaksud? Persis, itu contoh kontradiksi teknis klasik. Altshuler sendiri punya cerita pribadi soal ngatasin kontradiksi pas diinterogasi di penjara. Dia dilarang tidur, tapi badannya kan butuh istirahat. Kontradiksinya, gimana caranya bisa tidur memenuhi kebutuhan fisiologis tanpa kelihatan tidur sama penjaga, memenuhi aturan. Solusi inventifnya, dia bikin mata palsu dari kertas terus ditempelin di kelopak matanya. Cerdas kan? Kalau di rekayasa, kontradiksinya bisa jadi gimana bikin rompi anti peluru lebih kuat tanpa bikin lebih berat dan kaku. Gimana bikin layar ponsel lebih gede tanpa bikin ponselnya kegedean buat dipegang.
Nah, TRIS ini nyediain metode sistematis buat ngidentifikasi kontradiksi inti ini, terus nyari prinsip inventif mana dari 40 itu yang paling mungkin ngasih solusi. Ini pendekatan adaptasi yang sistematis banget di dunia rekayasa. Jadi, daripada ngarep dapat ilham jenius dari langit buat mecahin kontradiksi ini, Tris nawarin peta jalan berdasarkan pola-pola yang udah ada. Intinya bukan melulu soal nyiptain sesuatu yang 100% baru, tapi lebih ke ngenalin pola solusi yang udah terbukti dan secara cerdas ngedaptasinya buat masalah kita. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat kita sebagai pengamat perilaku. Gimana kalau pola-pola adaptif ini nggak cuma ada di dunia fisik dan teknologi, tapi juga kuat banget dalam cara manusia mikir, ngerasa, dan berperilaku. Itu lompatan pemahaman yang krusial banget. Dan ini bawa kita ke pergeseran besar dalam cara kita mikir soal inovasi di era modern. Kita makin sadar kalau solusi yang paling berdampak dan berkelanjutan itu seringnya bukan lompatan teknologi yang paling canggih, tapi justru perubahan atau intervensi yang akarnya kuat di pemahaman psikologi manusia. Teknologi itu kan cuma alat ya, penerimaan dan perilaku manusia lah yang nentuin sukses atau enggaknya. Ini jadi ingat konsep sistem 1 dan sistem 2 dari Daniel Kahneman. Otak kita kan punya 2 gigi gitu ya. Sistem 1 yang cepat, otomatis, intuitif, penuh bias, dan heuristik jalan pintas mental hasil evolusi jutaan tahun. Terus ada sistem 2 yang lambat, analitis, butuh usaha sadar, lebih rasional. Kayaknya banyak inovasi gagal karena terlalu fokus ngerancang buat sistem 2 ya. Padahal keputusan sehari-hari kita lebih banyak didorong sama sistem 1. Anda nangkep esensinya. Banyak bias atau heuristik. Sistem 1, kayak temporal discounting, kecenderungan kita milih hadiah kecil sekarang daripada hadiah lebih besar nanti, itu sebenarnya bukan kesalahan dalam logika murni. Itu fitur yang berevolusi karena berguna banget buat bertahan hidup di lingkungan nenek moyang kita dulu. Masalahnya, fitur-fitur ini kadang udah nggak optimal atau malah kontraproduktif di dunia modern yang kompleks ini. Ada semacam kesenjangan psikologis gitu antara software mental kita yang berevolusi sama hardware dunia modern. Wah, jadi peribahasa lama yang sering kita dengar itu sebenarnya nangkep kearifan evolusioner soal cara kerja sistem 1 kita ya. Kayak lebih baik 1 burung di tangan daripada 2 di udara. Itu kan mirip certainty effect. Kita suka banget hasil yang pasti meskipun lebih kecil. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang nunjukin kuatnya norma sosial atau social proof. Kita cenderung ngikutin apa yang dilakuin orang lain di sekitar kita. Persis sekali, ilmu perilaku modern pada dasarnya lagi ngelakuin klasifikasi dan pengujian ilmiah terhadap pola-pola psikologis mendasar ini yang udah lama ada di budaya dan kearifan lokal. Dengan ngenalin dan mahamin mekanisme di balik pola-pola ini, kayak signaling, ngasih sinyal soal kualitas yang nggak kelihatan, contohnya ijazah atau merek mewah, operational transparency, bikin proses kerja kelihatan buat ningkatin persepsi nilai dan usaha, Ngerasa lebih terlibat dan ngehargain layanannya. itu contoh bagus banget. Nunjukin usaha di balik layar. Meskipun nggak ngubah produk akhirnya, bisa secara signifikan ningkatin kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Ini manfaatin bias usaha, effort bias. Contoh lainnya, social proof nunjukin banyak orang lain kayak Anda udah ngelakuin ini. Misal ulasan positif atau testimoni. Atau kekuatan defaults, bikin pilihan yang diinginkan jadi pilihan otomatis atau paling gampang. Karena kita cenderung malas ngubah status quo. Ngenalin repertoar psikologis ini bikin kita bisa ngelakuin adaptasi secara sadar pas ngerancang produk, layanan, atau kebijakan. Kita nggak perlu nyiptain ulang roda psikologis. Fokusnya jadi geser ya. Bukan cuma soal apa yang kita tawarin, teknologi atau fitur baru, tapi lebih penting lagi bagaimana kita nawarinnya, gimana kita ngebungkusnya, gimana kita bikinnya pas sama cara kerja alami otak manusia. Ini rasanya jauh lebih efisien daripada sekedar ngeluncurin teknologi canggih yang mungkin keren secara teknis tapi gagal diadopsi. Gagal karena ngabaikan aspek psikologis dan sosial manusia. Bener banget. Kegagalan teknologi canggih pun sering akarnya di sini. Ingat Google Glass beberapa tahun lalu? Secara teknis, itu lompatan yang cukup keren loh pada masanya. Tapi produk itu gagal total di pasar konsumen. Kenapa? Bukan karena teknologinya jelek, tapi karena masalah psikologis dan sosial yang fundamental. Orang ngerasa nggak nyaman dan cemas sama potensi direkam diam-diam sama penggunanya. Muncul istilah glass hole. Ada penolakan sosial yang kuat. Ini contoh klasik gimana inovasi teknologi murni bisa kesandung kalau gagal mikirin atau berevolusi bareng sama penerimaan dan norma sosial manusia.
Itu poin krusial. Jadi teknologi aja nggak cukup kalau aspek penerimaan manusianya nggak berevolusi barengan atau nggak dirancang dengan mikirin psikologi pengguna. Yang menarik di sini adalah gimana kita bisa pakai pemahaman psikologi ini buat ngatasin kontradiksi psikologis. Misalnya, gimana kita bisa ningkatin persepsi keamanan atau kepercayaan di layanan online tanpa harus ngubah teknologi enkripsinya secara radikal. Mungkin dengan signaling yang lebih baik atau operational transparency tadi. Tepat. Seringkali, solusi yang lebih murah dan efektif itu ada di penyesuaian psikologis, bukan perombakan teknis. Gimana caranya bikin orang mau nabung lebih banyak buat pensiun? Mungkin bukan dengan ceramah rasional, sistem 2, tapi dengan ngubah pilihan default di program pendaftaran kerja, memanfaatin kelembaman sistem 1. Gimana dorong orang makan lebih sehat? Mungkin bukan cuma info gizi, tapi dengan nata ulang tata letak makanan di kantin, arsitektur pilihan. Ini aplikasi cerdas dari prinsip evolusi perilaku. Jadi mahamin pola-pola psikologis ini tuh kayak punya semacam tris buat perilaku manusia gitu ya. Peta jalan isinya pola adaptif yang udah kebukti sama evolusi yang bisa kita pakai buat ngerancang solusi yang lebih intuitif, lebih gampang diterima dan akhirnya lebih efektif. Ini rasanya lebih memberdayakan ya. Anda nggak harus selalu ngerasa tertekan buat ngelahirin ide besar yang bener-bener orisinil entah dari mana. Anda bisa mulai dengan ngamatin apa yang udah berhasil secara psikologis dan ngedaptasinya secara kreatif ke konteks baru. Pendekatan ini memang lebih memberdayakan dan ya bisa dibilang lebih rendah hati juga. Kita ngakuin kalau kita berdiri di atas bahu raksasa kearifan evolusi, baik dalam teknologi kayak yang ditangkap TRIS, maupun dalam pemahaman perilaku manusia kayak yang diungkap ilmu perilaku. Inovasi jadi proses belajar dan adaptasi yang terus-terusan, bukan cuma serangkaian pertaruhan besar pada lompatan revolusioner. Oke, ini semua mencerahkan banget. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari diskusi kita ya. Pertama, narasi populer soal jenius tunggal yang bikin revolusi semalam, itu seringnya nyederhanain atau bahkan nyembunyiin proses evolusi yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Proses yang melibatkan banyak percobaan, kegagalan, adaptasi bertahap dari banyak pihak. Kita perlu waspada sama bias naratif dan bias supervisorship. Kedua, terlalu terobsesi ngejar ide revolusioner yang benar-benar baru, itu risikonya tinggi dan seringkali nggak efisien. Ingat tingkat kegagalan yang tinggi tadi. Ini bukan berarti terobosan radikal nggak pernah kejadian atau nggak penting ya, tapi mungkin bukan strategi utama yang paling bijak buat sebagian besar inovasi. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang pengen berinovasi atau mecahin masalah? Artinya, keberhasilan itu seringkali datang dari pendekatan yang lebih evolusioner, yaitu adaptasi yang sistematis dan cerdas. Kuncinya ada di kemampuan kita buat ngenalin dan nerapin kembali pola-pola solusi yang udah ada dan terbukti berhasil. Pola-pola ini bisa sifatnya teknis, kayak prinsip-prinsip inventif di TRIS, atau sifatnya psikologis, kayak prinsip perilaku mendasar yang ngatur cara manusia bikin keputusan dan berinteraksi. Pendekatan evolusioner ini cenderung lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, lebih cepat ngasilin hasil, dan yang paling penting, lebih berpusat pada manusia. Dan poin terakhir yang penting banget, mahamin kenapa orang mungkin nerima atau nolak sebuah ide, aspek psikologis, sosial, kontekstualnya itu sama pentingnya, atau bahkan mungkin lebih penting daripada kecanggihan teknologinya sendiri. Kita bisa punya solusi teknis paling brilian di dunia, tapi kalau kita gagal ngerancanya biar pas sama software psikologis manusia atau konteks sosialnya, kemungkinan besar bakal berakhir kayak Google Glass. Cuma jadi catatan kaki menarik di sejarah teknologi, bukan bagian dari hidup kita sehari-hari. Mendalam soal psikologi manusia, karena itu bukan lagi sekedar nice to have, tapi jadi alat inovasi strategis yang kuat banget di abad ke-21 ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita terima, kalau sebagian besar inovasi yang berhasil itu sebenarnya hasil dari adaptasi, penggabungan, atau penerapan ulang apa yang udah ada dengan cara baru. Kira-kira terobosan besar berikutnya bakal datang dari mana ya? Mungkinkah dia nggak terletak pada penemuan fisika atau biologi baru yang revolusioner? Tapi justru pada penemuan cara-cara baru dan tak terduga buat nerapin prinsip-prinsip psikologis kuno yang udah teruji waktu ke masalah-masalah modern yang kompleks. Mungkin di area kayak perubahan iklim, kesehatan masyarakat, pendidikan, atau bahkan polarisasi sosial.
Di mana Anda bisa ngelihat solusi yang telah berevolusi, baik teknis maupun psikologis yang tersembunyi di depan matahari ini, nunggu buat diadaptasi dan diterapin dengan cara baru. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini.